Tangannya putus. Enggak, udah, Bang. 87 Lombok Pati. Halo Brigadir Putri. Halo Ezra. Halo juga sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Baik, hari ini informasi apa saja Putri? Ya Ezra dan juga sahabat RTV, CSI hari ini ada informasi seorang pria yang tiba-tiba dibacok oleh mantan pacar istrinya diduga cemburu buta. Selain itu sahabat, kami juga punya informasi liputan mendalam terkait dengan drama panjang kepolisian mengungkap kasus pembunuhan seorang karyawan di Karawang yang diduga pelaku merupakan istri korban. Bersama saya Ezra Dianto. Saya Brigadir Putri Cikita. Inilah CSI selengkapnya. Kasus pertama sahabat, seorang warga Kampung Lewi Keris, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban pembacokan. Pembacokan tersebut diduga terjadi karena pelaku cemburu terhadap istri korban yang kembali rujuk dengan korban setelah berpacaran dengannya. Seorang warga di Kampung Lewi Keris, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, bernama Ajun Junaidi, tiba-tiba dibacok oleh seorang pria yang merupakan mantan kekasih sang istri. Pelaku diduga cemburu karena mantan kekasihnya itu rujuk kembali dengan korban setelah sempat bercerai. Peristiwa itu terjadi pada pukul 4 pagi. Korban seketika terbangun saat mendengar suara kaca ruang tamu pecah. Itu dia langsung gedor kaca, katanya kata bapaknya ada apa, langsung pasang serang aja gitu. Bukannya kesini. Pas dibacok yang pertama katanya ini pakai patik. Istri korban pun mengakui bahwa pelaku merupakan mantan kekasihnya yang pernah menjalin hubungan selama 1,5 tahun sebelum kembali rujuk dengan korban. Kalau anak saya yang paling lihat, anak saya yang tadi yang paling kecil itu yang 12 tahun itu yang lihat. Katanya benar, katanya kan udah kenal dia sama orangnya. Siapa suka ketemu juga. Si Medi katanya. Korban kini masih kritis di rumah sakit karena mengalami luka parah di kepala dan punggung. Luka terlalu tajam. Jadi ada multiple luka di bagian kepala, mata. Dikunjungi. Usai kejadian, pelaku langsung melarikan diri dan kini tengah dalam pengejaran tim unit reskrim Polsek Nagrag. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Suhendi untuk CSI RTV. Sahabat, 2 pelaku jambret yang terekam CCTV menggasak tas milik seorang dokter di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berhasil diringkus polisi. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas akibat melawan saat penangkapan. Inilah rekaman CCTV saat seorang dokter yang baru turun dari mobil menjadi korban penjambretan oleh 2 pria di Jalan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat korban tengah menurunkan sejumlah kotak dan koper dari mobil. Tiba-tiba kedua pelaku berboncengan sepeda motor melintas dan langsung merampas tas dari tangan korban. Berbekal rekaman CCTV dan pengembangan kasus, polisian akhirnya berhasil meringkus kedua pelaku. Keduanya terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melawan saat penangkapan. Dalam aksinya, para pelaku tak segan menggunakan senjata tajam untuk mengancam korbannya. TKP ada 5, 2 di Rapocini, Makassar, kemudian 3 di Goa. Kalau untuk samurainya itu digunakan untuk apa? Ini untuk melakukan pengancaman. Itu satu. Ya, satunya residivis, dan satunya telah melakukan pengancaman. Akibat peristiwa itu, korban mengalami kerugian mencapai 200 juta rupiah. Dan atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Ultima untuk CSI RTV. Diduga ugal-ugalan saat balap liar, seorang pengendara sepeda motor sport terpaksa menabraknya.
Aksi diduga balap liar pengendara sepeda motor sport ini viral usai satu pengendaranya terpental akibat menabrak mobil di depannya. Peristiwa ini terjadi di Jalan Arteri Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam rekaman, dua pengendara tersebut nampak melaju dengan kecepatan tinggi. Namun salah satu pengendara langsung menabrak sebuah mobil di depannya saat hendak menyalip. Akibatnya korban terpental ke dalam parit dan harus dievakuasi ke rumah sakit karena mengalami luka dan patah tulang. Kencang, udah kencang dia gitu, sampai sana nabrak mobil Avanza, orangnya nyampak ke parit Pak. Habis itu dia sepeda motornya ini juga masuk ke semak-semak. Meski tidak ada korban jiwa, namun kasus kecelakaan tersebut kini ditangani Satlantas Polresta Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Sahabat, aksi tawuran remaja masih saja terus terjadi. Kali ini di kawasan flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dua kelompok remaja saling serang dengan senjata tajam dan akibat tawuran itu, pergelangan tangan salah seorang remaja terputus terkena sabetan senjata tajam. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di kawasan flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Mereka saling serang dengan senjata tajam, bambu, serta batu. Seorang remaja kemudian terjatuh dan menjadi sasaran dari kelompok lawan. Akibatnya pergelangan tangan korban terputus terkena sabetan senjata tajam. Korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Aksi tawuran di kawasan ini kerap kali terjadi. Warga yang berada di sekitar kawasan tersebut merasa resah. Sejumlah tawuran yang terjadi juga belum diketahui motifnya. Kalau di saya ada anggota lah, tapi ya ada anggota gue jangan selalu diam aja. Mana gitu, kalau bisa harus dikolong. Dijagain terus ya? Iya, jaga dikolong. Kasus tawuran itu kini ditangani aparat Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Malokolin untuk CSI RTV. Pria di Karawang ditemukan tewas bersimbah darah. Setelah drama panjang, pelaku pembunuhan pun merujuk pada istri korban. CSI akan segera kembali saat lagi. Sahabat, seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di wilayah Kelari, Kabupaten Karawang. Kuat dugaan, saat itu ia menjadi korban pembegalan. Namun polisi menemukan sejumlah kejanggalan, diantaranya ialah jumlah luka sabetan senjata tajam yang bersarang di tubuh korban, serta sikap sang istri yang menolak untuk otopsi. Bagaimana rekan-rekan kami di kepolisian dapat membongkar skenario jahat di balik peristiwa ini? Selengkapnya dalam liputan dalam CSI bagian pertama, Rumah Tangga Terkoyak, Pembunuh Bayaran Bertindak. Jalan minim penerangan yang berlokasi di Desa Sasak Misran, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini menjadi saksi bisu akan sebuah peristiwa tragis hubungan percintaan antar suami istri. Peristiwa ini diawali dari ditemukannya jenazah seorang pria yang tergeletak bersimbah darah pada 8 Januari sekira pukul 12 malam. Saat ditemukan, darah segar masih mengalir dari sebuah luka yang ada di leher korban. Tak hanya itu, ternyata 4 luka lainnya juga menganga di area dada dan perutnya. Kejadiannya di sini, Pak. Di sini? Iya. Ininya korbannya di sini. Pas pertama kali ditemukan kondisinya terlungkup, terlentang atau seperti apa sih, Kang? Terlentang dia, jadi memakai helm. Jadi korbannya udah terlentang.
Korban diketahui berinisial AS, seorang pegawai swasta berusia 33 tahun asal Karawang, Jawa Barat. Kondisi jenazah yang masih mengenakan helm namun tanpa adanya sepeda motor yang berada di sekitarnya membuat warga dan polisi mengira merupakan korban pembegalan. Namun, polisi merasa ada yang janggal. Tak seperti aksi pembegalan pada umumnya, korban menerima lebih dari 1 tusukan senjata tajam. Hal inilah yang membuat polisi akhirnya memutuskan untuk melakukan otopsi. Namun, istri korban kala itu dengan keras menolak. Yang saya mohon pengertian Ibu, karena bekas lukanya ini itu harus diotopsi. Nggak mau Pak, itu harus diini lagi kan. Dia udah kesakitan Pak, aku yakin dia kesakitan banget waktu kejadian. Nah, sekarang ini membutuhkan untuk Pak, ya Allah Pak, Bapak nggak ngerasain apa yang Iya. saya rasain, Bapak Iya. nggak ngerasain. Polisi bertambah curiga lantaran istri korban juga sulit untuk dimintai keterangan. Terlebih, beredar kabar jika rumah tangga keduanya pun jauh dari kata harmonis. Ada isu KDRT, ada pula isu perselingkuhan. Penelusuran visual dari 27 kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian akhirnya memberikan petunjuk kalau korban ternyata bukanlah korban pembegalan, melainkan korban pembunuhan berencana. Polisi berhasil mengidentifikasi kedua eksekutor yang kala itu tengah mampir di area parkiran sebuah minimarket yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dengan membawa sepeda motor milik korban, kedua pelaku kala itu terlihat mondar-mandir sembari melakukan percakapan melalui telepon. Tak disangka, salah satu pelaku teridentifikasi merupakan adik ipar korban yang berinisial PD. bukti-bukti lain, termasuk dari bukti CCTV. Kemudian dari situlah kami analisa bahwa sebenarnya si pelaku P ini keluar di jam dan hari di mana pada saat korban meninggal, sehingga dari pelaku P inilah kemudian mengaku bahwa dialah yang sebagai eksekutor. Berbekal pengakuan PD, skenario jahat pembunuhan berencana akhirnya terbongkar. Oce, istri korban, ternyata menjadi dalang dengan ikut kong kali kong merencanakan pembunuhan terhadap suaminya itu. Jangan dipegang. Mundur. Yang pasti saya bakal kooperatif, Pak. Kooperatif lagi sekarang ya. Dan terima semua hukumannya, dan saya juga nggak mau diringan-ringankan. Sekitar 2 minggu yang lalu sebelum TKP tanggal 9 Januari sudah terjadi perencanaan antara OC istri korban dengan PD adik ipar korban, dengan salah satu ada rekannya yang menjadi eksekutor yang saat ini masih dalam pengejaran. Tim Satreskrim Polres Karawang yang telah mengendus keberadaan pelaku ketiga dalam peristiwa ini akhirnya meringkus seorang pria sehari setelah penetapan kakak beradik OC dan PD sebagai tersangka. Dan rekam terus, Ben. Enggak, Dede, ada di sini. Itu adiknya. Sajam motor. Motornya. Ia diringkus di rumahnya yang berlokasi di Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sedangkan RZ
nekat menghabisi nyawa korban lantaran tergiur dengan uang sebesar 1,5 juta rupiah yang dijanjikan oleh tersangka OC. Lantas, seperti apakah sosok dari seorang OC? Benarkah ada isu KDRT dan perselingkuhan yang mendasari niat jahatnya terhadap suaminya sendiri? Ataukah ada motif ekonomi di balik peristiwa ini? Dari Karawang, Jawa Barat, tim liputan untuk CSI RTV. Jangan harap saya bisa bawa apa-apa gitu dari situ kayak gitu. Sahabat RTV, 3 pelaku ditangkap usai penemuan jasad seorang kakek yang terkubur di hutan Jati, Jember. CSI akan segera kembali saat lagi. Sahabat, seorang kakek ditemukan tewas terkubur di hutan Jati di Desa Andongsari, Jember, Jawa Timur. Setelah diselidiki, polisi akhirnya dapat mengungkap kasus itu dengan menangkap 3 orang yang bertanggung jawab atas kematian kakek malang tersebut. Warga Dusun Watu Kebo, Desa Andongsari, Jember, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad pria bernama Abdul Jalal yang terkubur di area hutan Jati. Jasad pertama kali ditemukan oleh warga dan pihak keluarga saat mencari keberadaan kakek berusia 71 tahun itu lantaran sempat hilang beberapa hari. Warga curiga setelah menemukan gundukan tanah yang dikerumuni lalat. Diduga Abdul Jalal menjadi korban pembunuhan. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Setelah melakukan penyelidikan, Satreskrim Polres Jember akhirnya berhasil mengungkap kasus tersebut dengan menangkap 3 orang yang bertanggung jawab atas kematian Abdul Jalal. 2 pelaku bernama Ahmad Fitianto dan Kelvin Rama ditangkap dalam pelariannya di kota Denpasar, Bali. Penangkapan tersebut berdasarkan informasi salah satu pelaku yang tertangkap lebih dulu bernama Khairul Anwar. Dari pengakuannya, para pelaku nekat membunuh untuk menguasai uang dan hewan ternak milik korban. Sementara hasil kejahatannya mereka habiskan untuk berfoya-foya. Kalau dalam keterangan, 1 ekor kambing betina yang dijual 1 juta dan juga uang 70.000. 1 hari berikutnya melaksanakan pencurian kembali, ya, kambing jantan karena ada 6 kambing. 1 kambing jantan dijual di pasar lebih senilai 1.200.000. Ya. Untuk hasil penjualan semua digunakan untuk foya dan habis. Selain para pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, sandal milik korban, dan 2 pakaian milik pelaku. Atas perbuatannya, ketiga pelaku pun terancam hukuman mati. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI RTV. Ya sahabat, seperti apa sih pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya? Mari kita saksikan bersama-sama. Nah sahabat, ini kalau bisa kita lihat bersama ya, ini merupakan video pelanggaran lalu lintas. Astaga, ya ampun, Maseh. Ini mau ngapain? Aduh ngeri banget. Ya sahabat ya, ini sudah tidak pakai helm, atraksi pula dia kan di sini. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas terjadi di jalan raya dengan mengemudi ugal-ugalan, bahkan dengan santainya melakukan atraksi yang tentu saja sangat berbahaya, dapat mengancam keselamatan jiwa. Jika mengemudi secara ugal-ugalan seperti di video satu ini sahabat, dan dapat membahayakan nyawa orang lain serta mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, bahkan timbul korban meninggal dunia, maka bisa diancam pidana 12 tahun penjara atau denda sebanyak 24 juta rupiah. Scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang.
Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Saya Bergara Didit Putri Cikita. Selalu ingat ya sahabat, jangan berbuat jahat karena tidak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.